Setelah Ole Romeni disumpah WNI, siapa lagi kira-kira yang tertarik untuk bermain di timnas Indonesia? Yang bakal saya bahas di konten kali ini adalah 4 pemain keturunan yang siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Yang nomor 1 dijegal oleh FIFA. Apa yang terjadi? Siapa saja mereka? Kenapa FIFA ikut campur? Cari tahu jawabannya di video ini, dan oleh sebab itu kalian harus nonton konten ini, video ini sampai habis, sampai selesai. Akhirnya Ole Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Mark itu resmi menjadi WNI setelah melakukan sumpah setia pada hari Sabtu tanggal 2 Februari di London, Inggris. Lokasi prosesi sumpah WNI ini dipilih karena Ole Romeni kini sudah aktif bermain untuk klubnya yang baru, yaitu Oxford United di London. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyesuaikan jadwal pengambilan sumpah WNI di tengah padatnya jadwal sang pemain, yaitu Ole Romeni. Nah, setelah resmi menjadi WNI, Ole Romeni ini tentu saja kita harapkan bisa membela timnas kita, timnas Indonesia, dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita sangat berharap bahwa pemain ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan juga bisa membawa timnas Indonesia secara khusus lolos ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, Ole Romeni ini bukan satu-satunya pemain yang menjalani sumpah setia kewarganegaraan Indonesia, tapi masih ada 2 pemain lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Tim Gaypens dan kemudian Dion Mark. Jika Ole Romeni bermain untuk timnas senior, maka 2 pemain lainnya, yaitu Tim Gaypens dan Dion Mark, itu diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia untuk usia 20 tahun besutan Indra Safri. Nah, untuk Ole Romeni sendiri, melalui unggahan video Pak Erick Thohir di media sosial Instagram, mengatakan kalau dia itu sudah tidak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan masyarakat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk timnas tercinta kita. Tentu saja itu adalah poin yang sangat kita harapkan gitu dari pemain keturunan yang bergabung dengan timnas. Bukan hanya dari Ole Romeni tetapi juga pemain yang lain. Maksud saya adalah bahwa pemain keturunan itu kan memiliki kualitas jauh di atas rata-rata pemain lokal kita. Dan oleh sebab itu dengan kelebihan tersebut teman-teman sekalian, maka dia kita naturalisasi. Untuk apa? Untuk mendongkrak kualitas timnas kita sekaligus membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Saya kira itu ya harapan yang wajar karena kita itu sudah terlalu lama tidak ikut campur dalam percaturan sepak bola dunia. Maka dengan kehadiran Ole Romeni, sangat kita harapkan bahwa timnas kita itu semakin tangguh dan kuat, terutama di lanjutan putaran ketiga, yang akan mempertemukan timnas kita versus Australia di tanggal 20 dan kemudian menjamu Bahrain. Ole Romeni sangat kita harapkan bisa menjadi juru gedor yang cukup predator di depan gawang lawan. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, para pemain depan kita itu sangat kesulitan untuk mencetak gol. Ya, bisa kita bilang para pemain depan kita kurang produktif. Apalagi nanti saat menghadapi Australia, kita sudah kehilangan Ragnar Oratmangun yang sudah pasti tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu kuning. Nah, setidaknya kehadiran Ole Romeni ini bakalan menjadi semacam solusi bagi buntunya barisan depan timnas kita. Apalagi entah bagaimana caranya begitu, memang menjelang pertandingan di bulan Maret nanti, timnas kita itu memperoleh beberapa informasi atau kabar yang tidak mengenakan. Terutama untuk barisan depan gitu ya. Di mana selain Ragnar Oratmangun yang tidak bisa bermain, ada juga gitu Rafael Strijk yang juga jarang dimainkan di klubnya. Ini tentu akan berdampak pada performa dia, Rafael Strijk, nanti bersama timnas. Dan kabar baiknya tentu saja di sisi yang lain, di tengah persoalan itu, Ole Romeni itu hadir. Dan sepertinya di pertandingan melawan Australia nanti itu bakal menjadi panggung Ole Romeni untuk membuktikan, menunjukkan kelasnya, kualitasnya sebagai pemain depan. Ini bakalan sangat-sangat menggemparkan karena Indonesia benar-benar serius menyiapkan gitu ya, bersiap untuk lanjutan putaran yang ketiga di bulan Maret nanti. Termasuk sesegera mungkin begitu menyumpah WNI oleh Romeni gitu ya.
melakukan prosesi sumpah WNI terhadap Ole Romeni yang memang proses naturalisasinya sudah dimulai tahun lalu, tahun 2024, di mana saat itu timnas masih dipegang oleh Shin Taeyong begitu. Dan menurut saya ini waktu yang pas bagi Ole Romeni untuk melakukan prosesi sumpah WNI agar nanti dia tidak telat ketika didaftarkan namanya ke AFC. Dan rupanya teman-teman sekalian, kehadiran Ole Romeni di timnas itu bukan hanya membuat gempar fans timnas kita, publik tanah air, tapi juga sampai ke media Vietnam, yaitu Soha Vien. Di mana di dalam sebuah artikel terbarunya, Soha Vien itu memprediksi bahwa kehadiran striker Oxford United ini, Ole Romeni, dapat membuat timnas Indonesia memberikan kejutan yang luar biasa kepada dunia. Bahkan penyerang berusia 24 tahun tersebut disebut-sebut bisa membuat skuad Garuda semakin berpeluang. Peluangnya semakin besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, untuk mewujudkan apa yang diprediksi oleh Soha Vien, maka timnas itu harus bisa mendapatkan tempat otomatis gitu ya ke Piala Dunia 2026, yaitu dengan wajib finish di posisi 2 tim teratas grup C. Sementara itu jika finish di peringkat ketiga atau keempat, maka ya sebenarnya masih berkesempatan untuk melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi. Entah itu nanti lolos langsung melalui putaran ketiga atau masih harus melalui putaran keempat dan seterusnya. Jika timnas pengen terus meningkatkan level permainannya, maka setidaknya menurut saya timnas juga harus sesegera mungkin menambah amunisi baru yang lebih baik. Artinya, disumpahnya Ole Romeni itu bukan akhir dari perjalanan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Karena kita masih punya Jairo gitu ya, yang juga naturalisasinya itu sedang diproses. Dan kemungkinan besar pemain tersebut bakal segera menyusul Ole Romeni ke timnas, karena selain berkas-berkasnya yang sudah dikumpulkan, sejak awal Patrick Kluivert itu sudah menyebutkan nama dia di hadapan awak media sebagai salah satu pemain yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Dia sudah menyebutkan namanya. Tetapi selain Jairo, yang tetap kita tunggu-tunggu berkas-berkas naturalisasinya terkumpul semua begitu, ada juga beberapa pemain lain yang berpotensi. Mereka memiliki ketertarikan untuk menjalani program naturalisasi juga. Dan nama-nama ini sebenarnya sudah sering kita dengar, sudah sering kita bahas. Yang pertama ada bintang Liga Inggris yang kini memperkuat Brighton and Hove Albion, yaitu Joel Veltman. Pemain berusia 33 tahun tersebut itu memiliki darah Indonesia dari ibu dan neneknya, dan dia mengaku memiliki keinginan ketertarikan untuk membela atau bergabung dengan timnas Indonesia dan bakalan mencobanya suatu saat nanti, tapi usianya udah 33 tahun. Nah, akan tetapi teman-teman, keinginan dia untuk membela timnas Indonesia ternyata harus dijegal oleh regulasi FIFA karena dia sudah pernah membela timnas Belanda senior di usia lebih dari 21 tahun dengan catatan 28 caps dan 2 gol. Hal itu tentu saja berbenturan dengan aturan FIFA. Aturan FIFA menyatakan bahwa pemain yang bisa dinaturalisasi adalah pemain yang telah bermain tidak lebih dari 3 pertandingan pada level internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik dalam kompetisi resmi maupun kompetisi non-resmi. Itu tertera di regulasi FIFA pada pasal 9 ayat 2 poin C. Sementara di pasal 9 ayat 2 poin B, regulasi FIFA berbunyi bahwa pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi resmi jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, mereka belum berusia 21 tahun. Itu 2 syarat penting yang tidak cocok dengan kondisi Joel Veltman. Maka oleh sebab itu teman-teman sekalian, daripada menunggu pemain yang tidak bisa direstui oleh FIFA, maka kita hanya bisa berharap ada pemain lainnya yang tertarik untuk bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Dan sepertinya itu juga sudah terjawab. Karena saat ini ada 2 pemain yang sama-sama terbuka untuk membela timnas Indonesia, yaitu Emiliano Jonathans dan kemudian Mauro Zylstra. 2 pemain ini adalah 2 pemain muda yang sama-sama terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Posisinya juga sama-sama penyerang.
Bahkan untuk Mauro, berkas-berkasnya itu sudah sampai di meja PSSI. Sementara untuk Miliano Jonathans itu masih menjadi tanda tanya. Tapi sepertinya selain Jairo yang sedang dipersiapkan proses naturalisasinya, PSSI juga memang diam-diam sedang menyiapkan naturalisasi berikutnya untuk pemain depan barisan serang. Dan itu bisa saja nanti kalau tidak Mauro Zylstra, ya bisa saja Miliano Jonathans. Siapapun pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, yang jelas kita sangat berharap bahwa pemain-pemain tersebut bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk membawa timnas kita berlaga di Piala Dunia, karena itu impian kita semua. Nah, untuk mencapai prestasi atau pencapaian itu, timnas harus lebih dulu melewati hadangan Australia, Bahrain, dan Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tidak saya sebutkan karena sudah jelas gitu ya, tim itu bakalan lolos otomatis ke putaran final. Sekarang grup C itu tinggal menunggu pendamping dari Jepang. Dan ini jelas sulit dijelaskan karena 5 tim lainnya di grup C memiliki peluang yang besarnya sama untuk menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Dan mudah-mudahan kita doakan saja bahwa timnas Indonesia lah yang nanti keluar sebagai tim kedua yang lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang dari grup C. Memang persaingan di grup C ini sangat sulit karena Australia yang duduk di peringkat kedua itu mengoleksi 7 poin. Poinnya hampir sama. Sementara Indonesia di peringkat ketiga itu 6 poin. Arab Saudi juga 6 poin. Bahrain 6 poin. Dan kemudian Cina juga sama 6 poin. Artinya 5 tim ini memiliki peluang yang sama untuk kemudian menemani Jepang lolos secara otomatis ke putaran final nanti di tahun 2026. Sekarang tinggal bagaimana masing-masing tim ini menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk menghajar lawan-lawannya di putaran ketiga, di lanjutan putaran ketiga, yang baru akan nanti dimulai pada bulan Maret. Nah, di bulan Maret sekali lagi saya harus sebutkan, saya harus ingatkan kalian semua, timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium dan kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan menghadapi dua tim tersebut, timnas kita memperoleh kemenangan gitu ya, sehingga bisa mengoleksi 6 poin. Nah, kalau kita bisa mengoleksi 6 poin di bulan Maret, maka koleksi poin kita menjadi 12. Tinggal ya menunggu menang melawan Cina. Nah, kalau kira-kira menang melawan Cina, maka itu udah bisa dipastikan timnas Indonesia bisa lolos langsung. Lolos otomatis ke putaran final gitu ya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua di konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang masih setia, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.